Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi ini kita nanti akan berdiskusi berkaitan dengan aksi nyata yang akan kita diskusikan bersama berkaitan dengan beberapa materi yang mengacu kepada budaya positif. Jadi nanti ada beberapa hal, ada beberapa poin yang kita diskusikan bersama. Monggo nanti kita berpartisipasi dalam berdiskusi di pagi ini. Di pagi ini saya sebagai pemateri yang membawakan sebuah materi yang berkaitan dengan budaya positif itu, yaitu nama saya Bunyani Eshum MPD. Bapak dan Ibu guru dan partisipan di pagi ini, tata cara atau tata tertib nanti ketika mau diskusi sebagaimana yang akan kita lakukan. Yang pertama yang mau bicara nanti harus angkat tangan. Nanti di sana jenengan angkat tangan. Yang kedua, bila ada teman atau anggota meeting berbicara, maka saya mohon yang lain untuk mendengarkan, untuk tidak bicara. Terus yang nomor 3, yang mau bicara harus angkat tangan tersebut, maka saya pilih angkat tangan yang pertama. Jadi nanti mana yang pertama angkat tangan, maka saya akan pilih untuk berbicara atau untuk mengomentari apa yang ada di diskusi di pagi ini. Yang nomor 4, tidak boleh bicara sendiri. Jadi mohon untuk Bapak dan Ibu guru, di pagi ini nanti saya akan menjabarkan beberapa hal, mungkin nanti ada sesuatu yang mengacu pada masukan atau hal-hal yang lain, monggo nanti kita diskusikan di ujung diskusi di pagi ini. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dengan pembahasan di pagi ini nanti ada hal yang meliputi beberapa materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi nanti di budaya positif ini nanti kita mempelajari perubahan paradigma belajar itu bagaimana. Terus yang nomor 2, disiplin positif itu bagaimana. Terus motivasi perilaku manusia itu bagaimana. Seterusnya ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi nanti akan kita bahas, akan kita diskusikan ada sekitar 7 pembahasan berkaitan dengan budaya positif tersebut, Bapak dan Ibu guru. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kalau kita melihat suatu kegiatan mengepalkan tangan, seumpama, ini seumpamanya saya ilustrasikan sebuah murid, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa menyimpan sesuatu di dalamnya itu ada hal atau ada barang yang berharga. Dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat Anda karena begitu pentingnya hal atau barang yang ada di dalam kepalan tangan Anda. Terus jika ada seseorang atau rekan atau siapa saja yang mencoba dengan cara apapun untuk membuka apa yang kamu kepal, mungkin bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira dalam hal seperti
itu sikap Anda yang mau mempertahankan apa yang ada di dalam kepalan tangan Anda itu bagaimana. Kalau kita melihat sebuah teori, Bapak dan Ibu guru ya, melihat sebuah teori dari gambaran di atas yang diprakarsai oleh psikiater dan pendidik William Glasser dalam buku Kontrol Teori yang kemudian hari berkembang menjadi just teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di situ kan kita mempelajari sebuah bagaimana sih apa yang harus kita lakukan jikalau ada seseorang atau kita sendiri mengepalkan tangan, di dalamnya ada sesuatu yang berharga biar kita bisa melihatnya atau bisa mengambilnya atau bisa merebutnya, apa kita dengan cara menggoda dan seterusnya, dengan catatan dia bisa membuka. Maka kita lihat teori kontrol ini. Yang pertama yang berkaitan dengan teori kontrol ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk melakukannya, untuk tidak melakukannya. Jadi kalau kita mengilustrasikan guru mengontrol murid, ya berarti kita maksalah gitu. Atau berbuat gimana supaya murid itu bisa melakukan apa yang kita inginkan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Entah dia itu mau atau tidaknya, hal demikian karena murid sedang mengizinkan. Saat itulah bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Maka teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Maka teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang dilakukan oleh murid, apa yang dilakukan oleh guru itu semuanya mempunyai suatu tujuan. Itu kalau kita memahami suatu ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol segala usaha. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilakunya tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Mungkinkah murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan? Nah, kalau kita mengilustrasikan penguatan positif, efektif, bermanfaat ini, ya, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya, gitu, menyadarinya terhadap bujukan atau apa yang dikatakan oleh orang lain. Terus ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi yang namanya ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita hanya mengkritik, wah itu salah dan seterusnya, apa yang kamu kepalkan gitu, berarti di situ dapat berusaha untuk tidak tidak menguatkan, membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter tersebut. Yang merasa mengembangkan dialog diri yang negatif kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru menggunakan suatu suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi nanti ada seorang guru menyampaikan dengan bahasa yang halus, tapi di situ mengandung suatu hal yang negatif. Yang nomor 4, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lah ini yang harus kita lebih hindari, bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki ketergantungan jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Nah ini berarti ada suatu hal yang harus dilakukan oleh guru walaupun di situ merupakan suatu hal terpaksa, Bapak dan Ibu guru ya. Maka demikian, selama Anda
memajukan berdasarkan sebuah pengakuan kinerja, pada situlah pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Kita menyadarilah bahwasanya kalau kita memaksakan siapa saja, itu kita mungkin ada suatu hal yang spontan, ada hal yang bisa kita rasakan, tapi pada intinya hal yang memaksa ini akan berdampak suatu hal yang kurang baik pada hal berikutnya atau kemudian hari. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol ini? Kalau kita mengacu pada hal itu, entah memilih yang berkaitan dengan ilustrasi guru, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu, kita lihat bahwasanya teori kontrolnya Stephen atau Ray Covey, Principle Concentrated Learning pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perilaku sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita mau melakukan suatu perubahan, yang perlu kita rubah adalah diri Anda, bukan orang lain terlebih dahulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu guru. Jadi kalau kita mau merubah, coba perilaku kita sendirilah yang harus kita rubah terlebih dahulu. Kalau kita melihat stimulus respon dengan teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu sama. Siapa sih yang nggak mau bahagia? Siapa sih yang nggak mau terjajah? Tapi realitas dalam teori kontrol itu, kebutuhan kita itu berbeda. Jadi antara satu dengan yang lainnya, antara satu dengan yang satunya, itu mempunyai suatu hal yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, ya. Kalau kita melihat dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Padahal kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi pola pandang satu dengan yang lain, gambaran sesuatu dengan yang lain, guru satu dengan guru yang lain itu mempunyai gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Gawis, semua orang yang ada dalam kelas, seandainya kita sebagai guru di suatu kelas ini, sesuai dengan apa yang kita gambarkan, berarti semua dari murid seandainya 20 itu harus sama dengan kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Coba kalau kita lihat. Kalau kita berpikir sama, tetapi seseorang itu berpikir memahami pandangan orang lain tentang dunia mesti berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kalau kita melihat suatu pelanggaran, kalau kita melihat suatu itu pelanggaran. Tetapi ada sesuatu hal di balik itu bahwasannya perilaku seperti itu, entah itu hal yang mengacu kepada hal yang positif atau negatif, tentunya orang melakukan sesuatu itu punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau teori kontrolnya, orang lain itu bisa mengontrol kita, oh ini gini, artinya kita menilai orang. Artinya kita mengontrol orang. Tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Gitu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau teori respon, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Jadi perlu yang namanya kesadaran atau lahir dari dirinya sendiri. Pemaksaan pada Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan
dari konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau ada kolaborasi, bagaimana ini, bagaimana seperti itu gimana dan seterusnya, adanya suatu kolaborasi, mesti di situ akan menciptakan suatu hal yang baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi kalau kita teori kontrol, ya, yang berpikir menang kalah kalau kita hanya melihat orang, oh ini salah, oh ini menang, oh ini benar, oh ini salah. Tentunya kalau kita melihat stimulus respon seperti itu, tetapi kalau teori kontrol tidak ada hal yang salah kalau kita mengacu pada hal seperti ini. Bapak dan Ibu guru, kita mengacu kepada materi yang kedua, disiplin positif. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, kalau kita melihat di sekolah Bapak atau dimanapun, di suatu perusahaan atau lembaga apapun, kalau kita mengacu pada hukuman atau mengacu pada disiplin, itu dua hal yang pasti akan berkaitan. Disiplin, tidak disiplin, hukuman, kena hukum atau tidak dihukum. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Kalau kita mempelajari suatu pelajaran berkaitan dengan disiplin positif, itu tidak ada suatu hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu alternatif terakhir. Kalau perlu tidak ada yang namanya sebuah hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita mengacu kepada yang namanya suatu kedisiplinan, identik hal atau bahasa kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin, berarti kalau kata-kata disiplin itu nanti ada hal yang mengacu kepada tidak disiplin, akhirnya ada hukuman. Kan seperti itu yang ada di gambaran kita. Coba kalau kita melihat gambaran di sini, anak jongkok dengan memegang kepala belakangnya, ini identik dengan anak tidak disiplin. Kalau kita melihat gambar anak SD di sini, kakinya diangkat satu sambil memegang kuping, ini identik dengan kata-kata tidak disiplin. Disiplin, tidak disiplin. Hukuman dan disiplin itu ada kata-kata yang selalu berjejer dalam apa yang kita gambarkan saat ini. Makna kata disiplin sebenarnya Bapak dan Ibu guru, kata Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kalau ada hukuman, ada suatu hal yang diberikan oleh orang lain atau penghukum, ketika mereka tidak melakukan suatu hal sesuai dengan peraturan atau dihukum, itu identik dengan sesuatu yang lahir dari orang lain. Padahal apa yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan filsafatnya salah satunya seperti ini, anak itu harus mencapai kemerdekaan. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Jadi lahir dari apa yang dia rasakan, apa yang diyakini sendiri, yang memiliki motivasi internal. Artinya apa? Tepat waktu itu bukan karena ada hukuman, terus belajar mengerjakan soal atau PR itu bukan berdasarkan hukuman, tapi disiplin diri yang memang termotivasi, yang lahir dari dirinya sendiri. Sehingga kalau anak itu termotivasi dari dirinya sendiri, termotivasi internal dari dirinya sendiri, anak itu disebut sebuah merdeka. Berarti kalau ada hukuman, kita kategorikan atau kita gambarkan anak tersebut tidak merdeka. Jin juga menyatakan bahwasannya arti kata dari disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin dari diri murid. Sokrates dan Plato, disiplin diri dapat membuat seorang menggali
potensinya pada menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang menghargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang maju pada nilai-nilai yang berharga. Jadi, suatu hal yang berharga, suatu hal yang bermanfaat di sini, guru itu atau orang lain itu lahir dari dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Bukan karena ada sesuatu di balik itu atau hukuman itu. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini yang harus kita tumbuhkan sebagai bapak dan ibu guru. Anak untuk melakukan suatu hal yang baik, anak yang melakukan suatu nilai-nilai kebajikan universal seperti disiplin, tepat waktu, terus belajar, mengerjakan PR, dan berhelm, ini bukan karena ada sesuatu di luar, tetapi itu lahir untuk melakukan suatu hal yang baik itu memang dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Bukan lahir karena ada sesuatu yang memang saya melakukan seperti ini karena adanya orang lain yang memaksa, atau kalau tidak melakukan seperti ini saya dikenakan suatu sanksi atau hal yang negatif pada akhirnya. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal itu sendiri. Jadi kita sebagai guru wajiblah bagaimana cara menumbuhkan anak itu lahir, anak itu menjadi termotivasi untuk melakukan suatu hal yang baik, bukan karena orang lain, tetapi karena dirinya sendiri untuk melakukan suatu kebaikan, entah itu berkaitan dengan diri sendiri atau berkaitan dengan orang lain. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu Guru, ada teori motivasi perilaku manusia. Teori perilaku motivasi manusia itu Dean Goosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada motivasi perilaku manusia. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu karena ada hal atau karena dirinya kita lihat dari pembagian oleh Dean ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada orang lain melakukan sesuatu karena takut dihukum, karena takut disanksi. Ya, ini nomor satu. Nah, ini ada motivasi eksternal. Kalau seperti ini berarti ada sesuatu yang mendasari mereka melakukan sesuatu itu. Bukan lahir pada atau lahir dari dirinya sendiri. Terus yang nomor dua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi dia melakukan sesuatu karena ada imbalan. Jadi kalau ada imbalan ini termasuk motivasi eksternal. Nah, yang nomor tiga inilah yang harus kita inginkan, yang kita harus berikan pada anak, bagaimana untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai yang mereka percayai. Jadi mereka itu melakukan satu hal yang bernilai, hal-hal yang memang bermakna itu bukan karena orang lain, bukan karena hukuman, atau bukan karena suatu hal yang akan mereka dapatkan. Maka motivasi internal lah yang harus kita berikan, tumbuhkan pada anak-anak yang kita ajar atau pada anak-anak bangsa ini. Bapak dan Ibu Guru, bagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka, saat utamanya harus disiplin. Harus disiplin gimana? Harus disiplin yang lahir dari dirinya sendiri. Termotivasi untuk melakukan suatu hal yang baik, termotivasi untuk melakukan nilai-nilai yang berharga, itu bukan karena orang lain atau motivasi eksternal atau adanya hukuman atau adanya suatu imbalan, tetapi karena mereka mempercayai bahwasanya hal ini mempunyai suatu nilai pada dirinya sendiri, bukan berdasarkan hukuman atau berdasarkan satu imbalan.
Jadi penjabaran atau penjelasan di atas merupakan suatu gambaran tindakan murid itu tidak lahir dari siapapun ataupun, tapi semua tindakan memang lahir dari dirinya sendiri. Sehingga mereka disebut murid yang merdeka, tidak dijajah oleh sebuah yang melahirkan sebuah hukuman. Jadi kalau memang ada suatu lembaga, anaknya itu disiplin karena adanya suatu hukuman, karena ada suatu imbalan, berarti anak tersebut, lembaga tersebut tidak merdeka. Mereka melakukan sesuatu, yaitu murid seperti itu karena takut, karena ingin, bukan lahir dari dirinya sendiri untuk mendapatkan atau untuk melakukan hal yang baik. Seterusnya, Bapak dan Ibu guru, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita lihat bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita bertindak, kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita mengerjakan sesuatu, pada intinya kita itu ingin memenuhi apa yang kita butuhkan. Kebutuhan itu atau yang kita butuhkan atau yang kita tindakan seperti apa? Entah kita mengacu pada hal yang positif atau yang negatif gitu. Ada 5 dasar kebutuhan manusia bertahan hidup. Tentunya kita harus melakukan suatu hal yang berkaitan dengan ketahanan atau bertahan hidup. Yang nomor 2 harus ada. Kebutuhan kita itu mesti butuh yang namanya kasih sayang. Penguasaan atas kemampuan. Jadi kita harus ada hal kebutuhan di kita sendiri itu penguasaan atas kemampuan. Tentu kita harus berbeda, harus kita lebih daripada orang lain, seumpamanya ada kebebasan. Perlu kita melakukan suatu hal yang tidak yang bebas dari orang lain. Terus ada kesenangan. Lah, 5 kebutuhan manusia inilah yang harus kita sadari. Begitu juga kita sebagai guru lihat pada anak-anak yang ada di sekolah kita. Entah berkaitan dengan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Inilah yang harus kita jaga, yang harus kita sikapi dengan kebutuhan-kebutuhan kita sendiri atau kebutuhan yang ada pada orang lain. Bapak dan Ibu guru, kalau kita melihat dari 5 kebutuhan yang kita lihat di atas, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, positifkah, negatifkah, pokoknya semua itu ingin memenuhi kebutuhannya. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka dengan cara yang negatif. Maka dengan cara yang positif yang mereka dapatkan, mesti kalau tidak bisa dengan cara yang negatif. Atau dua-duanya barangkali. Ada 2 pernyataan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar suatu peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang positif. Jadi kalau ada seorang murid melakukan sesuatu yang kita anggap suatu hal itu melanggar suatu peraturan atau hal yang negatif, melanggar suatu hal yang kita tentukan, tata tertib atau apa saja, nah, kita bisa lihat karena mereka itu mau melakukan sesuatu yang positif tidak bisa, maka dengan cara yang negatif. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kita mempelajari selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Materi ini bagaimana yang dilandasi oleh pemikiran William Glasser. Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, atasan, atau siapapun. Itu. Yang pertama yang berkaitan dengan ini adalah penghukum. Jadi kalau kita mengacu pada teori kontrol di atas itu, kita bisa menjadi seorang penghukum. Bagaimanakah seorang penghukum bertindak? Kita jabarkan, kita dengarkan bersama berkaitan dengan materi ini. Yang nomor 2, pembuat merasa bermasalah. Jadi bagaimana
Kalau kita mengacu kepada kontrol kita yang pada nomor 2 ini membuat merasa bermasalah. Yang nomor 3 sebagai teman. Yang nomor 4 pemantau, yang nomor 3, yang nomor 5 yaitu manajer. Nah, yang 1, 2, 3, 4, 5 ini mana yang harus kita terapkan sebagai seorang guru, mana yang harus kita terapkan sebagai seorang pendidik. Kalau kita mengacu kepada nomor 1 Bapak dan Ibu guru, teori kontrol kita sebagai penghukum. Apa sih yang kita lakukan kalau kita itu menjadi seorang penghukum? Tentu kalau kita menjadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Entah menggunakan media atau tidaknya. Terus yang nomor 2, penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Awas. Kalau kamu tidak aktif, kalau kamu tidak mendengarkan, awas nilai kamu. Itu kita sebagai bahasa penghukum. Kamu selalu saja yang salah. Kok kamu saja yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Itu adalah kita berarti sebagai penghukum. Selalu pasti, selalu terakhir. Kamu aja. Grup kamu mesti yang tidak sesuai semua. Kamu saja. Mengerjakan terakhiran, datang terlambatan, mengganggu temannya, selalu kamu. Itu. Kalau bahasa seperti itu atau sepadannya Bapak dan Ibu guru, kita itu sebagai penghukum. Kita itu menjadi seorang penghukum. Ya, penghukum. Yang selanjutnya adalah suaranya nada tinggi. Bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk kamu. Kamu ya. Awas kalau kamu nggak mengerjakan ini. Pasti nilai kamu nggak akan bagus. Atau nilai kamu mesti merah. Nah, bahasa sebetulnya kita dianggap atau kita seperti seorang penghukum. Memang menjadi penghukum. Jadi bahasa-bahasa seperti itulah kalau kita pernah melakukan pernah melakukan pada suatu murid dengan bahasa itu, berarti kita itu posisi kita itu menjadi penghukum. Apa dampaknya kalau kita menjadi penghukum? Kemungkinan murid marah, mendendam atau bersifat agresif. Kalau kita melakukan sesuatu tindakan dengan bahasa seperti itu Bapak dan Ibu guru, maka akan besar kemungkinannya murid itu menjadi marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi itulah kalau kita menjadi seorang penghukum dengan bahasa-bahasa yang ada atau padanan seperti apa yang ada di situ. Yang nomor 2 adalah membuat merasa bersalah. Kalau kita membuat merasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, merasa bersalah. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang buat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi di posisi ini dengan bahasa yang lembut, bahasanya yang kalem, dengan rendah diri, dengan bahasa atau kata-kata itu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu nggak nyaman sekali dengan apa yang kamu lakukan. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu ya, kok pancet seperti ini? Kok pancet kamu datang terlambat? Berapa kali saya melakukan atau saya ngomong pada kamu, kok mesti kamu? Nada suara yang memelas, halus, sedih, bahkan bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu dengan bahasa yang halus. Ibu kecewa pada kamu. Saya, Pak Agus ini loh, nggak enak. Kok kamu yang seperti itu? Maka kalau seperti ini, nada seperti itu Bapak dan Ibu guru, apa dampaknya? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya atau orang tuanya. Kalau seperti itu diucapkan oleh orang tua ya mengecewakan orang tuanya. Kalau bahasa itu diucapkan oleh seorang guru berarti namanya ibu sudah kecewa pada kamu. Ya, itulah. Saya membahagiakan orang lain. Jadi gagal tidak bisa membahagiakan orang lain.
Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Lah Bapak dan Ibu guru, kalau kita menampakkan suatu kesalahan anak dengan bahasa-bahasa seperti itu, dengan bahasa yang seperti itu pada dasarnya sebuah gambaran seperti itu merupakan suatu gambaran yang lebih berbahaya daripada kita bertindak sebagai penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat dalam murid menahan perasaan. Karena apa? Bahasa itu akan tersirap atau terenyah dalam perasaan murid itu sendiri. Maka dari itulah akan berdampak suatu hal yang lebih negatif dari apa yang kita ucapkan sebagai atau apa yang kita lakukan sebagai seorang penghukum. Karena bahasa seperti ini biasanya menyentuh pada anak atau hati anak itu sendiri. Terus nomor selanjutnya adalah kalau kita melakukan posisi kotor kita atau sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid selalu bersuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi kalau kita berposisikan sebagai teman, kita tidak akan menyakiti seorang murid. Tetap berusaha mengontrol murid selalu bersuasi. Jadi kita dekat sekali dengan murid ini. Tapi yang namanya dampaknya bisa positif, bisa negatif. Mereka akan berkata, ayo bantu saya demi Bapak ya. Ayolah kamu kerjakan demi saya. Ayolah kamu datang tepat waktu, biar Bapak nggak dimarahi oleh kepala sekolah. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Udah, ya nggak apa-apa sekarang tidak mengerjakan soal atau tidak datang tepat waktu, tapi kali ini ya besok saya harap bantulah Ibu nanti datangnya jangan seperti ini. Gitu. Terus yang nada suaranya ramah akrab, namanya teman mesti dengan bahasa yang ramah, tidak ada suatu intonasi yang tinggi, bercanda, bahasa tubuh merapat dan murid mata dan senyum jenaka. Jadi kita bisa dengan bahasa mesem-mesem dengan apa yang kita lakukan dengan anak atau dengan seorang murid. Tapi murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, termasuk dampak positif. Jadi dampak positifnya di sini adalah anak itu sangat dekat pada guru. Anak itu sangat senang pada guru. Hanya saja di sini negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Tetapi dampak negatifnya di sini adalah seorang murid akan menjadi tergantung. Kalau tidak ada guru tersebut, kalau tidak ada orang tersebut, mungkin mereka merasa sesuatu yang kurang nyaman, bahkan minder, bahkan mereka tidak mau kemana ketika melakukan sesuatu hal yang buruk. Karena apa? Tergantung pada seseorang. Terus yang nomor selanjutnya adalah pemantau. Kalau pemantau berarti mengawasi. Pada sini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau atau berdasarkan apa peraturan-peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi konsekuensi kita dapat misalkan hubungan pribadi dengan murid. Nah, kalau pemantau inilah Bapak dan Ibu guru, berarti kita melakukan sesuatu dengan panduan-panduan atau konsekuensi atau sanksi yang telah ditetapkan. Mereka hanya menjalankan sebagaimana atau peraturan yang tertulis di situ. Dengan kata lain, pernyataan yang diajukan seorang pemantau yang pertama adalah peraturannya apa. Ayo, kamu datang jam sekian, peraturannya apa? Mungkin sanksinya bagaimana? 2 menit 1.000 atau 2.000. Tidak hadir, kamu bagaimana? Kalau nggak ngerjakan PR, bagaimana? Ayo. Apa yang telah kamu lakukan? Ayo, tadi itu apa yang kamu telah lakukan? Ngerjakan PR atau tidak? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan dan seterusnya, sanksi apa, konsekuensinya, kalau kamu nggak mengerjakan ini, kamu dapat apa, ayo.
Kalau kamu tidak datang, tidak hadir, absen 3 hari, apa yang harus kamu dapatkan? Atau konsekuensinya apa? Atau sanksinya apa? Kamu nggak sepatuan ya? Ayo sanksinya apa? Nah itulah bahasa-bahasa yang dilakukan pemantau. Hanya pemantau itu berlandasan dengan hal-hal yang sudah menjadi peraturan atau kata-kata yang sudah tertulis dalam sanksi-sanksi atau konsekuensi yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Sanksinya apa atau konsekuensinya apa, tidak hadir sekian hari apa, tidak sepatu apa, hanya sebagai itu aja. Menjalankan apa saja yang sudah tergaris dalam suatu peraturan. Yang selanjutnya adalah nada suara sabar, bahasa tubuh yang formal ya, biasa-biasa aja kalau seperti ini. Ini sanksinya karena kamu ABC ini kamu tidak lakukan, ya itu aja. Terus dalam hal seperti ini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, murid itu sudah tahu tidak sepatu apa yang harus mereka lakukan, terus tidak hadir 2 hari, tidak hadir atau belorot tidak masuk waktunya guru A, itu sudah tahu. Guru tidak menunjuk suatu emosi yang melebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, enggak. Karena mereka itu hanya menjalankan apa yang sudah tertulis, ya santai-santai. Oh ini kamu ya enggak datang 3 hari sekian kalau dinominalkan seumpamanya. Pak polisi nggak bawa SIM berapa? Sidang atau selesai di jalan seumpamanya. Ya seperti itulah. Terus selanjutnya ini adalah posisi kita sebagai manajer. Lah ini Bapak dan Ibu guru yang harus kita terapkan sebagai seorang pendidik di sekolah, sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi guru dengan murid itu untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, disinilah ada suatu diskusi, ada suatu yang namanya sharing dengan anak, dengan murid, berkaitan dengan hal-hal atau perilaku-perilaku murid, entah itu berkaitan yang permasalahan kecil atau yang besar, kita itu sharing. Memberi pemahaman. Enggak datang 1 hari apa yang mereka dapatkan, ketika enggak masuk apa yang mereka dapatkan, jika masuk apa yang mereka dapatkan, gitu. Apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas. Coba kalau kita mempunyai suatu keyakinan kelas atau keyakinan dalam kita sendiri. Yang namanya kita tidak datang dalam pelajaran 1 kali atau 1 guru, apa yang kita yakini? Mesti banyak. Ketinggalan materi, tidak paham, mungkin kita nggak dapat nilai, kehadiran, dan seterusnya. Terus apa yang kamu lakukan jika nggak masuk, apa yang kamu dapatkan jika masuk, itulah yang harus kita yang kita sharing, kita berbagi, kita duduk bersama dengan seorang murid. Apakah kamu meyakininya bahwasannya kalau tidak masuk 1 hari ini bisa mendapatkan ilmu lebih daripada masuk waktunya guru A, guru B, kan nggak mungkin. Guru matematika dalam 1 jam, kalau kamu masuk dapat apa, kalau nggak masuk dapat apa. Kita sharing dengan anak-anak. Kita harus mengerti yang namanya perasaan atau kita melihat kondisi anak. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalau kamu meyakini bahwanya tidak masuk itu seperti itu, ketinggalan materi, tidak dapat nilai, kamu bisa tak memperbaikinya? Paling tidak, kalau kamu ketemu orang tuanya nggak masuk itu bagaimana? Di samping kamu di pelajaran ini kamu sudah ketinggalan, kalau ketemu orang tuanya bagaimana? Sudah capek-capek membiayai kamu dan seterusnya. Artinya apa? Anak-anak di sini diajak diskusi. Anak diajak untuk perasaan apa yang mereka lakukan. Dengan bahasa-bahasa yang sangat lembut, dengan bahasa-bahasa seperti ini.
Terus Bapak dan Ibu guru, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jika kamu baik, masuk, berarti kamu lebih baik apa lebih buruk? Kemarin nggak masuk, sekarang masuk, berarti kamu gimana? Waktunya si A kemarin kamu nggak masuk, sekarang masuk kan? Terus jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Oh Pak, tentang diri saya menjadi baik Pak. Walaupun saya nggak ngerti, dipandang positif atau dipandang saya melakukan suatu hal yang baik, perubahan yang baik oleh guru saya Pak. Mesti itu. Menunjukkan, artinya menunjukkan kepada suatu perubahan yang baik. Menunjukkan suatu perubahan yang positif. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Yowes, rencana kamu kalau kamu tidak masuk ini apa? Ya, saya mau menemui guru saya, Pak. Mau tanya, Pak. Oh, saya ini, Pak, tidak datang di waktu matematika. Saya akan mendekati teman saya yang pintar, maka saya akan menyontoh. Atau minta apa yang mereka pelajari. Biar diterangkan pada saya, Pak. Seperti itu. Jadi kalau posisi seperti ini, nada tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid, maka dampaknya atau hasilnya Bapak dan Ibu guru, dalam posisi kita sebagai manajer fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perilaku yang terjadi, namun posisi manajer guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya tentu dengan bimbingan seorang guru. Jadi kalau ada murid tidak masuk, kita tanyakan pada murid itu, mengapa kamu tidak masuk? Terus kamu langkahnya bagaimana jika kamu nggak masuk? Gitu. Dan seterusnya. Sehingga nanti lahirlah suatu perubahan yang terjadi pada murid itu sendiri. Kalau kita menjadi penghukum, mesti dampaknya negatif. Terus menjadi merasa bermasalah juga iya. Teman terus sebagai apa ya, sebagai manajer ini mesti akan berdampak yang baik. Ya. Seperti yang lainnya itu akan mendampak. Kalau posisi teman itu bisa baik, bisa negatif, bisa positif, bisa negatif, tetapi akan tergantungan pada seorang guru akan menjadi permasalahan kemudian hari. Selanjutnya adalah keyakinan kelas Bapak dan Ibu guru. Jadi kegiatan seperti ini yang berkaitan dengan posisi-posisi itu yang harus kita lakukan, harus kita belajar sebagai posisi manajer. Sekarang kita mempelajari bagaimana keyakinan kelas. Cermati ilustrasi di bawah. Sumpamanya ada pernyataan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa sih kita kok wajib pakai helm? Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Mengapa sih pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya? Makan, sebelum makan kita bercuci. Sebelum tidur kita sikat gigi. Kalau kita menjawab, jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Jawaban 2, jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Kalau kita nggak pakai helm, berarti jawabannya atas dasar keselamatan. Kalau kita menjawab kesehatan atau keselamatan, kalau kita pakai masker atau cuci tangan, nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi kita harus melihat suatu peraturan itu atau suatu hal-hal yang menjadi tatanan kita itu jangan sampai suatu hal yang maju kepada peraturan, tapi buatlah suatu keyakinan. Sumpamanya anak tidak hadir, dapat sanksi. Jangan dapat sanksi. Anak hadir itu berarti untuk dapat ilmu. Tidak pakai helm atas dasar keselamatan, bukan peraturan. Ya, dan seterusnya. Jadi mindset atau gambaran-gambaran itulah yang harus kita rubah. Ya. Jadi yang maju kepada diri anak itu sendiri.
Ayo kita jaga kesehatan. Ayo kita jaga keselamatan. Kalau kita jaga keselamatan berarti bukan tidak pakai helm, bisa yang lain. Kalau kita menjaga kesehatan atau keselamatan bukan hanya pakai masker, bukan hanya untuk cuci tangan saja, tapi sangat lebar sekali. Jadi inilah yang harus kita tanamkan pada anak-anak yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, kebaikan, hal-hal yang positif, dan seterusnya. Terus Bapak dan Ibu Guru, dari gambaran di atas kita bisa menyimpulkan keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif sekolah. Jadi seperti itu, untuk menjaga kesehatan, keselamatan itu budaya, bukan satu peraturan. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih motivasi seorang dari dalam. Jadi kalau peraturan itu identik dengan motivasi, banyak dari motivasi yang lahir dari orang lain atau eksternal. Tapi kalau kita membuat suatu keyakinan, kebaikan, kedisiplinan, kesehatan, itu motivasi rata-rata dari dalam. Terus seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dawis. Kalau kita mengacu pada peraturan atau tata tertib, berat sekali untuk menjalankannya. Juga berat ketika kita melakukan suatu hal yang nggak sesuai dengan peraturan tersebut. Kalau kita nggak memulai dari suatu hal-hal yang menanamkan pada diri kita sendiri, termotivasi sendiri berkaitan dengan hal-hal yang positif. Tidak hadir, tidak datang, tidak tepat waktu, itu bukan karena ada peraturan, tetapi itu motivasi untuk melakukan suatu perbaikan. Bukan untuk dapat suatu imbalan, potongan gaji, potongan HR, tapi enggak, itu nilai pada diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan di sini hanya untuk bermanfaat pada dirinya sendiri. Kalau sudah bermanfaat pada dirinya sendiri, agak awang-awang Mbak Dundur pendaftaran itu. Soal saya pikir nanti Dundur Pak Yasin, suaranya Pak Yasin. Sudah. Suaranya mohon maaf. Kalau kita mengacu kepada seperti itu, Bapak dan Ibu Guru, lahirnya suatu kegiatan ini lahir dari dirinya sendiri, maka tidak ada suatu peraturan. Karena apa? Karena sudah termotivasi dengan dirinya sendiri. Terus segitiga restitusi. Selanjutnya kita mempelajari tentang budaya positif ini yang mengacu kepada segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar mendapat hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi salah satu dari ini Bapak dan Ibu Guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini apaan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Nomor 2, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Ini ada 3 segitiga restitusi. Kita mempelajari, kita diskusikan satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan menstabilkan identitas. Dalam teori kontrol bahwa kita semua melakukan hal yang baik, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terwujud untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi bagaimana menjadi seorang anak yang sukses dari anak yang gagal. Anak yang disiplin menjadi anak yang dari asalnya tidak disiplin. Anak yang melanggar peraturan sehingga mereka tidak melanggar peraturan. Anak tidak melanggar peraturan ini pada dasarnya awal-awalnya tidak melanggar suatu peraturan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Ya. Terus kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat dalam posisi gagal. Kalau kita mengkritik dia,
Kalau kita melakukan suatu hal yang bukan pendekatan, maka kita membuat anak itu dalam posisi gagal terus-menerus. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi jangan sampai kamu aja yang salah. Kok selalu melanggar sih? Kok nggak disiplin sih? Kalau bahasa seperti itu, maka pada dasarnya anak itu tetap gagal. Berbuat salah itu nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan itu. Jadi anak yang salah itu jangan kita anggap anak itu melakukan suatu hal yang negatif. Tapi solusinya gimana? Anak itu terlambat. Coba kalau kita lihat. Bangunnya jam berapa? Oh, jam 7, Pak. Mengapa bangun jam 7? Karena tadi malam cangkruan dengan temannya. Mengapa cangkruan dengan temannya? Ya karena di rumah nggak ada yang kontrol. Karena di pondok nggak ada yang kontrol, dibiarkan. Nah, itulah yang harus kita pecahkan. Nah, itulah yang kita harus selesaikan. Bukan pada apa kamu terlambat dan terlambat lagi. Dan seperti itulah yang harus kita tanamkan. Akar permasalahan itulah yang harus kita cari bagaimana kok bisa seperti ini. Mengapa seperti itu? Karena ada permasalahan akar. Mengapa seperti ini? Karena ada suatu hal yang sangat mendasarinya. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu guru, ketika seorang merasa sedih dan emosi, mereka tidak mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Kalau kita melihat suatu kesalahan terus-menerus pada anak dan kita mengomongkan bahasa-bahasa yang sangat memojokkan pada anak pada posisi itu nggak ada. Suatu otak yang berfungsi untuk berpikir itu nggak ada. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak. Jadi jangan sampai menggunakan bahasa kata-kata kamu terlambat, berarti itu nggak menstabilkan. Posisi otak itu sudah tambah emosi. Posisi otak itu, posisi anak itu malah mungkin tambah menentang. Mohon dimatikan speakernya Pak Jun. Nah, itu Bapak Ibu guru ya. Saat itulah ketika kita harus mentampilkan identitas sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak itu tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah yang bisa dilakukan. Nah, kalau kita mengacu kepada ini Bapak dan Ibu guru, maka dengan hal yang baik, dengan hal yang sangat bermanfaat pada anak itu sendiri. Maka lakukan gimana posisi kontrol kita, gimana kita itu melakukan sesuatu bisa menolong anak. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Mohon pada guru yang sinyalnya mohon masuk lagi. Bapak dan Ibu guru minta Pak Jun, Pak Yasin. Tindakan merasa bersalah yang berkaitan dengan ini. Siap Pak Guru. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan. Mohon Bapak dan Ibu guru untuk masuk lagi. Pak Jun, Pak Yasin, minta tolong. Oke, siap.
Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan. Mesti kalau kita bertindak itu ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada dasarnya kalau kita melakukan sesuatu, intinya kita ingin melengkapi suatu kebutuhan yang kita inginkan. Ya. Tindakan apa itu, Pak? Kalau tindakan salah berarti kebutuhannya yang kita dapatkan secara positif berarti tidak dapat, kita melakukan suatu hal yang kurang baik atau negatif. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Pada dasarnya, siapa saja melakukan sesuatu perbuatan, mesti ada suatu tujuannya. Ya mungkin karena mereka mendapatkan suatu hal yang positif, nggak mungkin ke negatif. Mungkin mereka melakukan suatu hal yang negatif karena tidak mendapatkan suatu hal yang positif. Terus yang nomor 3, semua guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir produktif yang mengenal tujuan dari setiap tindakan. Nah, kalau kita menjudge atau menghukum atau menilai suatu hal yang buruk, tidak ada suatu penilaian lebih dari itu, mengapa kamu tidak masuk? Karena bangun jam 9. Mengapa kamu bangun jam 9? Karena tidurnya jam 1. Mengapa kamu tidur jam 1? Di pondok ngobrol dengan anak-anak. Lah di situ. Bagaimana kita itu mengubah anak itu tidak tidur terlarut malam sehingga kita bisa melihat anak itu datang dengan tepat waktu. Itu yang harus kita temukan pemecahannya. Kalau saya dulu seperti apa yang kita lakukan, kamu datang jam 7, kamu datang jam 10, kamu datang jam 12. Enggak tahu mengapa mereka datang jam 7, jam 10, jam 11. Yang sesuai pukul, yang enggak sesuai, kena hukuman, kena denda, padahal kita enggak tahu mengapa mereka bangun jam 7, jam 10, jam 11 itu. Itu yang harus kita tahu permasalahannya, yang harus kita pecahkannya. Terus yang selanjutnya adalah kalimat-kalimat di bawah mungkin terdengar sangat asing buat guru, namun bisa kita dengan menghakimi dan validasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk daripada ini ya. Kamu datang jam 10, kamu kalau datang jam 12 kan bisa. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan itu ya. Kamu datang jam 12, pasti kamu punya alasan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan seterusnya. Nah, di posisi ini Bapak dan Ibu Guru, bahwasannya restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Bukan kita sekongkol atau kita jadi satu pada murid, kita membenarkan apa yang dilakukan murid ketika murid datang terlambat tidak masuk, enggak. Tapi di sini adalah kita harus tahu alasannya Bapak dan Ibu Guru. Nah, alasannya, alasan dasarnya adalah yang harus kita pecahkan, yang harus kita pecahkan, diskusikan bersama. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian masalah. Kalau kita hanya menghukum anak yang datang terlambat, yang tidak masuk, sampai kapanpun kita seperti itu. Kalau kita berkolaborasi, mencari permasalahannya, akarnya di mana, insya Allah akan akan terdampak, akan mempunyai dampak, akan tergambar suatu hal yang lebih baik. Nggak ada seseorang itu mau tetap dalam posisi negatif, posisi merah itu nggak ada. Hanya belum ada suatu solusi, belum ada cara yang bisa memperbaiki dia.
Itu yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu guru, kita sebagai pendidik, kita sebagai penuntun pada anak-anak kita gimana menjadi suatu permasalahan ini menjadi suatu hal yang baik, menjadi suatu hal yang bisa kita lakukan pada lembaga-lembaga kita itu sendiri. Terus Bapak dan Ibu guru menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2. Terus maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Karena sudah percaya. Kalau sudah kita yakinkan mereka-mereka itu dengan tidak mojokan, dengan diskusi dan seterusnya, posisi seperti itulah pada akhirnya anak itu sadar. Karena nggak ada seorang pun yang ingin tetap dalam posisi yang tidak baik. Terus pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya kita percayalah sebagai, atau dalam keadaan kelas, dalam keadaan keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, dan nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati sudah jelas. Nilai yang buruk akan mengakibatkan suatu hal yang kurang baik. Tidak hadir sekolah, tidak belajar berarti identik dengan sesuatu ketinggalan materi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau menjadi orang seperti apa, dan seterusnya. Nah ini kita bisa penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Kamu ke depan ingin jadi apa? Nggak mungkin anak yang nggak masuk itu ingin menjadi seorang yang ada di di pinggir jalan atau anak-anak yang nggak bermanfaat, nggak mungkin. Tapi semuanya ingin menjadi seorang yang sukses. Tidak ada seorang itu yang ingin menjadi seorang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, Bapak dan Ibu guru. Ada yang perlu kita diskusikan? Mungkin nanti kita di sesi terakhir aja, Bapak dan Ibu guru. Seterusnya, Bapak dan Ibu guru, yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, tentunya kita itu menjadi seorang guru yang bermanfaat pada murid-murid kita, murid-murid yang ada di lingkungan kita. Bagaimana kita memposisikan sebagai seorang guru yang baik menjadi lebih baik, yang buruk menjadi buruk. Bagaimana dalam suatu tindakan ini yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan pada anak-anak. Sekian ini dari saya, barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan tanya. Yang ada beberapa materi dari 1, 2, 3 ini. Ini dari saya, terima kasih. Kita buka sesi pertanyaan. Monggo dari Pak Jun. Monggo. Monggo dari Pak Jun. Ya, monggo dari Pak Jun.